Jokowi hampir tertipu, ditulis oleh Adin. Bila menandatangani sebuah dokumen, perjanjian atau sejenisnya, kita wajib membacanya dengan teliti, mengartikan dan menerjemahkan artinya sebaik mungkin. Karena bukan tidak mungkin, tanda tangan kita bisa jadi jebakan bagi diri kita sendiri. Saya pernah mengalaminya. Saya membaca lowongan kerja di dashboard akun prakerja yang saya punya. Di sana direkomendasikan beberapa lowongan kerja sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang saya tulis. Salah satunya adalah di suatu PT di Jakarta Timur yang membutuhkan lowongan kerja posisi office boy. Lowongan ini saya minati karena sesuai dengan keahlian dan umur saya, dengan segala keterbatasan saya, terutama masalah biaya saya pergi ke Jakarta. Tentu saja di Jakarta Timur saya harus menginap karena jarak dari rumah sangat jauh, memerlukan waktu 8 jam. Karena dana yang saya miliki tidak banyak, saya menginap di hotel melati dengan harga yang relatif murah. Besoknya saya ke alamat PT tersebut, sebagaimana tertera di akun prakerja. Tiba di halaman kantor, saya langsung disambut satpam yang dengan ramah menanyakan keperluan dan mengarahkan ke orang yang saya cari. Kemudian saya dinyatakan diterima di PT tersebut, tapi diarahkan sebagai pegawai gudang bukan office boy. Sebagai pengganti ijazah asli yang semestinya disimpan di perusahaan, saya diharuskan membayar Rp1.350.000. Saya pun disodori beberapa lembar kertas yang dinyatakan sebagai perjanjian kontrak kerja. Saya pun menandatangani di atas materai. Membaca perjanjian tersebut saya akui tidak teliti, karena berhadapan langsung dengan orang yang merupakan direktur utama, katanya. Ternyata di kemudian hari saya baru tahu bahwa kontrak tersebut bukan kontrak kerja, tapi kontrak bahwa saya bersedia memakai jasa PT tersebut sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja. Jadi saya belum bekerja, hanya sebatas menerima bahwa saya bersedia disalurkan oleh perusahaan tersebut. Padahal kata-kata yang disampaikan Anda diterima kerja di Bandung sebagai pegawai gudang dengan gaji sekian dan akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti BPJS Ketenagakerjaan. Saya akui terledor tidak membaca secara seksama dokumen tersebut. Uang 1 juta lebih tidak bisa kembali lagi dan saya sampai saat ini masih menganggur. Tidak habis pikir kenapa akun prakerja mencantumkan keterangan lowongan kerja yang isinya seolah penipuan. Nah, rupanya Presiden Jokowi pun ternyata hampir tertipu alias kena jebakan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pernah membuat 16 negara anggota kekuatan ekonomi terbesar dunia atau G20 gigit jari. Loh, kok bisa? Ini diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan pada peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belum lama ini. Dia mengawali pidatonya soal rencana transformasi ekonomi Indonesia. Menurutnya pemerintah tidak mau lagi Indonesia hanya jadi pengekspor bahan mentah. Indonesia akan melakukan sebuah lompatan. Jadi harus berani melakukan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam kita sendiri. Jokowi berencana secara bertahap Indonesia akan menyetop komoditas seperti bauksit, tembaga hingga timah. Seperti diketahui pemerintah sekarang ini telah menyetop ekspor nikel. Jokowi bercerita saat acara G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. Saat itu ada 16 negara yang akan bekerja sama rantai pasok global. Jokowi yang tahu hal tersebut sempat ingin ikut perjanjian. 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Awalnya Jokowi akan ikut forum tersebut karena dinilai perjanjian yang bagus, tapi akhirnya Jokowi tidak jadi ikut perjanjian tersebut. Sebab setelah membaca detail kerjasama, ada kesepakatan yang mengharuskan Indonesia terus melakukan ekspor bahan mentah. Untung saja pihak Indonesia membaca detail kerjasama tersebut sehingga tidak jadi tertipu dan kena jebakan. Jika pemerintah Indonesia sampai menandatangani perjanjian tersebut, mau tak mau pemerintah Indonesia harus kembali mengekspor bahan mentah. Rencana pemerintah Indonesia untuk menyetop satu persatu bahan mentah seperti nikel, bauksit, tembaga, dan lain-lain tercantum tidak jadi. Menurut saya, jika Indonesia mampu menyetor bahan mentah tersebut dan terus konsisten, akan menguntungkan kita. Indonesia akan belajar untuk mengolah bahan-bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi, sehingga nilainya bisa menjadi 10 kali lipat dari nilai sebelumnya. Nilai ekspor Indonesia di masa yang akan datang terus meningkat, bisa 10 kali lipat bahkan lebih. Selain itu, kebutuhan dari impor akan terus berkurang karena bisa tercukupi oleh produksi dalam negeri. Mantap. Semoga saja Indonesia mampu menjadi negara maju dan mandiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaworld TV. Anggaran APBD DKI untuk beli berbagai penghargaan buat Anies. Masih waraskah Anies? Ditulis oleh Argo Javires. Pantas saja selama ini Anies dibanjiri penghargaan, mulai dari penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian, dan lain sebagainya. Kecuali penghargaan kelebihan bayar.
Dengan pedenya Anies memamerkan berbagai penghargaan yang diraihnya pada tahun 2020 dan 2021 di depan para anggota DPRD DKI Jakarta. Berbagai penghargaan itu dipamerkan Anies dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta sebagai penghargaan yang menggambarkan kinerja dan inovasi dirinya atas pembangunan kota Jakarta. Penghargaan yang dipamerkan adalah penghargaan Sustainable Transport Award yang diberikan Institute for Transportation Development Policy. Penghargaan itu untuk Anies dinilai berhasil memperbaiki sistem mobilitas di Jakarta. Padahal sistem transportasi MRT maupun sistem integrasi busway bukan hasil kerja Anies kecuali Jaklingko yang tidak jelas juntrungannya itu. Selain itu, kemacetan di Jakarta justru tambah parah di era Anies. Tapi hebatnya Anies bisa dapat penghargaan karena dinilai berhasil memperbaiki sistem mobilitas di Jakarta. Aneh tapi nyata. Selanjutnya penghargaan Harmony Award, yaitu penghargaan atas kontribusi Anies dalam membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama. Padahal spesies kadrun intoleran dan radikalisme paling tinggi habitatnya di Jakarta. Tapi hebatnya Anies bisa dapat penghargaan Harmony Award atas keberhasilannya dalam membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama di Jakarta. Aneh. Lalu ada penghargaan Tip Digital Award kategori Top Digital Implementation on Province Governments Level Start 5, Top Digital Transformation Readiness, and Top Leader on Digital Implementation. Penghargaan itu katanya untuk mengapresiasi inovasi Anies di bidang teknologi, yaitu Super App Jaki yang mengintegrasikan seluruh data dalam satu aplikasi digital serta Jack Wi-Fi yang memfasilitasi internet hingga daerah terpencil di ibu kota. Padahal yang begini ini adalah program kerja standar orang IT, sekalipun yang masih fresh graduate. Tapi hebatnya Anies kok bisa-bisanya dapat penghargaan di kategori ini. Penghargaan selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik. Kemudian ada pula penghargaan Innovative Government Award untuk kategori provinsi paling terinovatif di Indonesia. Tolok ukurnya apa? Saya bingung. Yang paling lucu Anies dapat penghargaan dengan kategori Jakarta sebagai kota peduli hak asasi manusia. Tolok ukurnya apa? HAM-nya apa? Saya pun tambah bingung. Untungnya Kemendagri menemukan keanehan berbagai anggaran yang tidak sesuai pada pos anggaran dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Salah satunya itu anggaran pembelian penghargaan yang menjadi highlight dan perhatian Kemendagri. Ya begitulah kura-kura, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpelanting ke aspal juga kan? Aksi ngibulnya soal penghargaan itu akhirnya ketahuan. Cijai banget. Asli halu banget manusia satu ini yang mendapat penghargaan terhormat dari Google sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Nafsunya ingin menjadi presiden benar-benar kebangetan. Aksi ngibulnya itu tidak ubahnya ulah para pedagang tukang ngibul di Tanah Abang. Berbagai keanehan anggaran yang ditemukan Kemendagri, yaitu anggaran-anggaran di sub kegiatan publikasi dan dokumentasi.